Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan-Nya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 23 Mei 2024. Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber hidup dan kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh menikmati hari ini, semua hanya karena perkenan-Mu. Kami mohon Roh Kudus terus menuntun kami, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, sambil terus menanti kedatangan Kristus kembali. Ya Roh Kudus, baharilah hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu, sehingga perjalanan kehidupan kami pun berada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Tema renungan kita ialah keinginan roh, hidup dan damai sejahtera. Naparina pena katuan na kamarampasan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada perikop ini kita bisa menemukan pesan yang menggugah hati mengenai kebebasan dan hidup yang sejati dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini diawali dengan proklamasi kemerdekaan bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman yang mengancam dan menghantui hidup kita, sebab Kristus telah tuntas membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini, setiap pengikut Yesus Kristus dihadapkan pada beragam pertarungan kehidupan iman. Pada satu aspek, kita berjuang antara keinginan daging kita dan kehendak roh. Serempak dengan itu, kita pun bertarung dengan dosa dan kebenaran. Terhadap perjuangan itu, kita hanya bisa menemukan jawaban dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam Dia, kita tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi sebaliknya, kita tunduk dan taat menurut kehendak Roh Kudus. Keinginan daging membawa maut, sementara keinginan roh membawa hidup dan damai sejahtera. Tubuh kita mungkin bisa mati karena dosa, tetapi di dalam Yesus Kristus kita pasti beroleh hidup kekal oleh pembenaran.
Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana menjadi tubuh kekal. Jadi, sesungguhnya kita adalah orang berhutang, bukan kepada daging, tetapi kepada roh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu kita semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang kita terima menjadikan kita anaknya. Roh Kudus menolong dan memberi kita hidup yang sejati, membawa kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Mari saudara-saudara, terus berjalan dalam kebebasan dan kebenaran yang diberikan oleh Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oleh kebenaran firman-Mu kami bersyukur, sebab Kristus telah tuntas membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Namun kami juga sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai pengikut Yesus Kristus, kami dihadapkan pada beragam pertarungan kehidupan iman. Kami mohon Roh Kudus tuntunlah kami, sehingga kami terus berjalan dalam kebebasan dan kebenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, sertailah kami dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia-Mu. Dalam berbagai aktivitas kami, dalam peran kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, kiranya kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur cinta kasih-Mu terus nyata, dan kami mohon kasih dan kemurahan-Mu pun akan senantiasa dinikmati, dialami oleh setiap anak-anak kami, agar mereka terus bertumbuh dalam kemurahan-Mu. Bahkan mereka akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhan, pendidikan, dan di masa muda mereka. Kami juga menaruh pengharapan kami, Engkau Allah yang akan terus menopang orang tua kami di masa tua mereka. Mereka berbahagia bersama dengan anak-anak dan cucu yang berkumpul ataupun yang jauh terpisah. Juga dalam kemurahan-Mu ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang bergumul dalam duka cita, atau dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, Engkau Allah akan memulihkan keadaan mereka. Dan bagi saudara-saudara kami, dalam menikmati cinta kasih Tuhan lewat pertambahan usia, kiranya diberkati juga dengan apa yang dicapai dalam kehidupan ini. Akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga tetap menegakkan keadilan. Dan bagi gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun Engkau mengutus, kiranya sungguh-sungguh hidup pada kebenaran firman-Mu, menjadi saksi-Mu, juga setia dalam persekutuan dan pelayanan. Bapa di dalam surga, lindungi kami semua di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat beriman dalam Yesus Kristus. Hiduplah menurut Roh, nikmatilah damai sejahtera, tetaplah semangat dalam iman kepada Yesus Kristus, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.